Yang dilindungi adalah mereka-mereka yang berjuang menuju suatu kejayaan perguruan. Tapi bagi mereka-mereka yang selalu membuat reses, justru itu akan merusak citra dari perguruan. Nanti dulu. Bikin isu yang kurang bagus, melakukan kegiatan-kegiatan arogan di pinggir jalan seakan-akan jalan itu miliknya sendiri karena kebetulan temennya banyak, pakai pentungan dan sebagainya. Itu sudah lepas dari tanggung jawab kita. Kita tidak boleh mereka dilindungi ketika dia bermasalah larinya ke ketua cabang. Itu teman-teman kota cabang tidak perlu terlalu ikut campur di sana karena itu sudah lepas dari tanggung jawab kita. Kalau sampai di situ semuanya diurusi, nggak mampu kita, rasanya nggak mampu. Akhirnya kita tidak ada kesempatan untuk berpikir bagaimana memajukan organisasi ini. Akhirnya pikiran para ketua cabang ini hanya berkutat bagaimana menyelesaikan masalah yang nggak jelas ini. Perkembangan akhirnya ditinggalkan. Ya, jadi ini harus dibedakan. Rencana terkait keinginan daripada semua anggota, semua para ketua cabang untuk di pusat ini membuat LBH ini nanti benar-benar akan kita agendakan. Tapi dalam kita membentuk LBH ini nanti tujuannya bukan untuk melindungi orang-orang yang salah, tapi untuk melindungi saudara-saudara kita yang teraniaya. Di posisi berjuang, di posisi kebenaran, kita teraniaya, maka itu nanti yang akan kita lindungi semuanya. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus pandai-pandai membedakan. Memang itu anggota kita, tapi ketika dia melakukan kesalahan dan lepas kontrol dari kita, masa kita harus juga terus membantu? Tenaga pikiran kita, materi akan habis ke sana. Ya, ujian cobaan yang silih berganti, ya. Dari teman-teman yang ada, mungkin kalau wilayah Jawa Timur, wilayah pinggiran yang ada di sana, mulai dari Jember, Lamongan, Gresik, tambah Surabaya, Sidoarjo, wilayah ke sana yang ini masih agak anget-anget, mudah-mudahan anget-anget kuku aja ya, anget-anget kuku aja. Di wilayah Sragen, ini kita harus benar-benar bedakan. Kalau itu sudah masalahnya ke masalah yang tidak perlu dilindungi, mohon kepada teman-teman ketua cabang untuk sedikit menarik diri. Bolehlah kita membantu dalam artian hanya menyarankan dan sebagainya, tapi kalau sampai finansial yang harus kita berikan, kasihan adik-adik kita yang berjuang. Ini harus dibeda-bedakan. Ya, mohon maaf kepada saudara-saudara ketua cabang yang ada di sini. Mari kita semuanya belajar melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan, agar saudara-saudara kita ini di dalam berjuang untuk mengembangkan perguruan ini merasa nyaman, merasa tenang, merasa terlindungi oleh saudara-saudara ketua cabang. Berikan informasi-informasi yang jelas kepada mereka. Yang dilindungi adalah mereka-mereka yang berjuang menuju suatu kejayaan perguruan. Tapi bagi mereka-mereka yang selalu membuat reses, justru itu akan merusak citra dari perguruan. Nanti dulu ya, karena nanti kalau sudah seperti itu, saya juga kasihan pada saudara-saudara kita yang sekarang ini harus berurusan terus dengan aparat kepolisian karena anggotanya yang nggak ada ujung selesainya. Ini boleh kita bantu sebatas kita membantu, kita tidak boleh masuk terlalu dalam ketika itu memang tidak pada saat ranah kita bantu. LBH yang akan kita gagas, akan kita bentuk di padepokan ini nanti, kita tidak hanya memberikan saran pendapat, tapi insya Allah LBH yang akan dibentuk di padepokan ini nanti, mereka akan siap untuk beracara ketika memang itu harus kita bantu. Hati-hati ketika bermain, kita tolong kepada siapapun juga yang mengatasnamakan, mungkin mohon maaf, pengacara dan sebagainya, hati-hati. Kalau masalahnya sekiranya bisa diatasi sendiri, kita tidak usah tergesa-gesa minta tolong pada pengacara. Habis nanti uang saudara. Masalah belum selesai, kas perguruan yang saudara miliki sudah terkuras untuk kepentingan itu. Lebih baik hadapi ketika itu memang permasalahan itu bisa kita hadapi tanpa kita harus melibatkan pengacara.
Ini yang harus dipahami oleh saudara-saudara sekalian, nggak usah tergesa-gesa melibatkan pihak-pihak ketiga yang nanti akan merepotkan kocek kita. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, para ketua cabang yang ada di sini, yang mengikuti di komisi advokasi atau di bidang hukum ini, nanti benar-benar bisa memahami. Monggo silahkan apa yang menjadi keinginan saudara, pendapat saudara, curahkan pada komisi ini yang ada kaitannya dengan masalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, agar nanti akan menjadi bahasan di tingkat pusat, menjadi acuan program kerja ke depan yang akan dilakukan oleh pengurus harian setelah nanti ditentukan siapa yang akan menakodai daripada kepengurusan harian 5 tahun ke depan. Jadi kali lagi saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian, ini kita upayakan ke internal kita dulu, ya. Nanti bolehlah kita keluar ke internal, kita tata, ya, kita tata kepengurusan, kita tata orang-orang kita yang ada di wilayah kita, di wilayah cabang masing-masing. Tidak usah ngembang ke yang lainnya dulu, ke wilayah kita masing-masing. Bikin satu wilayah itu menjadi sesuatu yang kondusif, bersatu antara pengurus dan anggotanya, agar nanti ketika ada permasalahan ini gampang untuk dikendalikan. Saya perintahkan kepada teman-teman ketua cabang lewat komisi hukum ini, bikin semua anggota yang ada di wilayah saudara semuanya tawaduk terhadap ketua cabang. Kalau di sini ada yang lainnya, pokoknya bikin semua anggota, baik itu di tingkat ranting, anggota sampai tingkat bawah, semuanya harus satu komando, yaitu ketua cabang. Ya. Jadi ketika mereka nanti liar ke sana kemari, kalau ini sudah nanti rel ini sudah kita tata sedemikian rupa, nanti mereka akan kita singkirkan. Ya, kita tidak mau ada adu domba dari para senior yang ada di wilayahnya, ngelek-ngelek ketua cabang, terus ngelek-ngelek pengurus cabang dan sebagainya. Sudah, ini akan kita lepas. Apapun alasannya, ketua cabang ini adalah tangan panjang daripada ketua umum, tangan panjang dari pengurus pusat yang wajib untuk dilindungi. Yang wajib untuk dilindungi. Dengan catatan ketua cabang juga harus bisa mengkondisikan wilayahnya dengan baik. Jangan hanya menggunakan label ketua cabang, tapi tidak mampu mengkondisikan wilayah di cabangnya. Nah ini yang harus terus belajar. Bagaimana supaya wilayahnya ini bisa benar-benar dirangkul jadi satu. Katakan mungkin kalau kita bila diklik dari siji sudah wes gak sopo-popo, we manut aku. Kalau nggak manut, catatan. Ya. Sekarang kita harus sudah mulai berani mengarah ke sana. Kalau tidak, sudah kita nanti akan dipermainkan oleh teman-teman kita. Ya, sebenarnya itu tidak berarti bagi kita, tapi kadang-kadang karena medsos ini yang bermain, akhirnya 1-2 gelintir orang yang mengatasnamakan senior, yang mengatasnamakan anggota, yang akhirnya akan membuat kita repot. Itu tidak usah dipikir. Kalau ada hal semacam itu, urusannya biar adik-adik kita yang ada di bawah. Ketua cabang nggak usah terlalu emosi. Kalau ada media sosial yang mungkin kurang bagus, biarkan mereka, akan berlalu dengan sendirinya. Dengan para ketua cabang punya hak prerogatif untuk mengambil sikap di wilayah saudara. Tapi saya berharap kepada para ketua cabang dan mungkin pengurusnya yang terlibat di bidang ini, nanti bantu ketua cabang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya. Kita ini adalah saudara. Anggota yang ada di wilayah saudara semuanya sudah terikat dengan keluarga, yaitu keluarga silap. Kalau itu sudah namanya keluarga, saat ini belum bisa kita rangkul, tapi suatu saat pasti akan bisa, saudara. Karena keluarga ki saiki urung iso, besok pasti bisa kita rangkul. Cara kita, strategi kita dimainkan supaya mereka nanti taat dengan kita. Ya, insya Allah pusat juga akan selalu mendukung yang menjadi program-program para ketua cabang. Konsekuensinya ketua cabang jangan duduk manis,
tapi kondisikan semua anggota yang ada di wilayahnya supaya semuanya taat. Gerilyanya umpama dari atas nggak bisa, kita main di bawah. Orang Jawa, ketika sudah kita pangku, mati. Huruf Jawa, ketika ada di pangku, mati tidak akan berbunyi. Mungkin selihai apapun mereka, kita taruh di kita pangku, insya Allah mereka akan selesailah. Jadi jangan ototnya saja yang kita mainkan, tapi kita harus bermain secara cantik. Pola ikuti dulu. Dia mau gerilya kayak apapun, ikuti dulu. Suatu saat dia ada kelemahan, kita dudukkan, kita rangkul, kita ajak. Begini loh, ayo kita tata bersama. Insya Allah kalau itu nanti sudah bisa kita tata bersama, akan jadi bagus. Yang kedua, saya berpesan kepada para ketua cabang yang hadir di sini, mohon untuk tidak menerima anggota dari luar ketika mau mengikuti pengesahan, utamanya dari wilayah yang dimana di situ sudah ada cabangnya. Pesan saya, ya, kalau di situ sudah ada cabangnya, jangan diterima. Kecuali kalau memang di situ belum ada cabangnya, atau mungkin dari luar Jawa, atau mungkin dari luar negeri yang belum terkoordinir, silakan. Tapi kalau di situ sudah ada cabangnya, katakan mungkin di sini ada cabang Magetan, di sini ada cabang Sragen. Jangan sampai cabang Sragen itu nerima wong Magetan, kasihan. Ya kasihan. Ini podo karo ketika sudah masuk di Sragen atau mungkin mereka datang sendiri ke pusat, podo karo nyemplung di jurang. Dosa. Tolong ini ya, kalau kita mau pengen pesertanya banyak, kita harus berjuang. Ojo nombo songkong penilaian. Kecuali kalau memang kepengurusan belum ada, itu mungkin kita masih ada kebijakan. Tapi kalau sudah kepengurusan ada, waduh, itu sangat nista sekali. Rezeki wong ojo dicikui. Ya, bahasanya kan gitu. Kalau sudah ada cabangnya, kecuali kalau belum ada cabangnya, saya mungkin masih ada toleransi. Tapi kalau sudah ada cabangnya, begitu dia masuk ke cabang yang lain, tanyakan ini dari mana? Tolong kembalikan ke sana. Komunikasi dengan cabang A. Ini kok ada anggotamu seperti ini gimana? Nanti ada komunikasi supaya ini nanti juga minta bantuan cabang yang dititipi itu, Mas, tolong ini ke sana lah, supaya nanti jadi baik. Untuk apa toh sebenarnya? Apa toh sebenarnya yang kamu inginkan? Nah itu ya, tolong saudara-saudara ketua cabang, ayo kita berkompetisi dengan baik untuk mencari anggota dengan baik yang penuh kualitas, jangan hanya kuantitas, untuk menuju kesuksesan kita bersama. Mungkin saya kira itu yang bisa saya tambahkan kepada teman-teman yang ada di komisi ini. Sekali lagi, apa yang menjadi keinginan saudara, syukur-syukur teman-teman yang mungkin ada di sini ahli di bidang hukum nanti bisa bergabung dengan LBH yang akan digagas oleh pusat ini. Berikan masukan, kita selalu terbuka untuk menuju kebersamaan. Saya kira mungkin itu saja Pak Ketua Bidang yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita jalin persatuan. Ojo kancan lamisi, tapi sampai lahir batin. Ojo kancan pada saat kita ketemu, dimanapun itu adalah saudara kita. Bikin bagaimana supaya kita itu dicintai oleh orang banyak. Kalau kita sudah dicintai oleh orang banyak sesama anggota, biarpun saudara tidak ada, saudara akan selalu dikenal. Anek ngono kuwi kok mau dititipi kayak konjoku wapi, katakan demben awor pada saat di Hotel Merdeka malam ketemu ngopi bareng ngobrol santai, tapi ki nyampo anak gue kok melu neng aku, kok tak tompo, kok kebanget temen. Nah gitu, jadi munculkan rasa-rasa yang seperti itu supaya seduluran itu seduluran selawasi. Itu ya, makasih tepuk tangan untuk semuanya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan mudah-mudahan nanti di komisi advokasi atau hukum ini benar-benar akan membuahkan suatu hasil yang baik untuk menuju KS 5 tahun ke depan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita nanti makan siang,